Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas PTIKG 2017. Perkenalkan, nama saya Nur Asia sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Lutriani. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Hasdin. Perkenalkan, nama saya Cadirina Hasan. Perkenalkan, nama saya Zakaria bin Yusuf. Pada video kali ini, saya sebagai guru akan membawakan mata pelajaran memahami etimologi multimedia dengan materi pokok aplikasi pengolah multimedia. Nah, langsung saja. Aplikasi pengolah multimedia. Yang pertama, pengertian pengolah multimedia. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengolah berarti alat atau orang yang mengolah. Jadi, pengolah multimedia ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan produk multimedia seperti iklan, video pembelajaran, poster, dan masih banyak lagi. Nah, alat yang digunakan di sini itu berupa software atau aplikasi. Selanjutnya, bagian-bagian perangkat lunak multimedia. Yang pertama, bahasa pemrograman multimedia merupakan media yang digunakan oleh programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi dalam multimedia. Nah, menurut tingkatannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah, dan yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat rendah ini yaitu bahasa assembly. Nah, ini itu biasanya digunakan dalam membuat game. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu C, C++, maupun Visual++. Yang kedua, perangkat lunak sistem multimedia. Nah, ini terdiri dari sistem operasi dan program utility. Sistem operasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Beberapa sistem multimedia yang banyak digunakan yaitu ada DOS, Windows 95, 98, 2000, Windows NT atau XP, dan Linux. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi multimedia. Ini tuh merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah beberapa media maupun informasi seperti teks, gambar atau image, audio grafik, video, dan lain-lain. Dilihat dari fungsinya, perangkat lunak multimedia terdapat banyak sekali jenis dari aplikasi multimedia. Selanjutnya, macam-macam pengolah multimedia. Yang pertama, CorelDRAW. CorelDRAW ini diciptakan oleh Corel Corporation yang merupakan program yang berbasis vektor. Salah satu ciri program berbasis vektor atau garis ini adalah objek yang dihasilkan akan relatif sama saat dibesarkan walau mengalami pembesaran sampai dengan berapapun ukurannya. CorelDRAW ini sangat unggul untuk mengolah gambar yang ingin dijadikan logo, simbol, dan lain-lain. Oke, yang pertama ini ada Adobe Photoshop, software pengolah gambar atau foto yang sangat lengkap dengan segala fasilitasnya. Nah, software ini merupakan program yang berbasis bitmap. Bitmap merupakan sekumpulan titik dengan tingkat kerapatan tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah pixel. Salah satu ciri gambar bitmap yaitu apabila gambar di zoom maka akan terlihat pecah dan menjadi sekumpulan titik-titik pixel. Yang kedua, Adobe Flash Professional. Software ini berfungsi untuk membuat konten yang interaktif. Nah, multimedia interaktif di sini yang dimaksudkan adalah pengguna dapat mengontrol secara penuh mengenai elemen multimedia yang akan ditampilkan. Contohnya game edukatif. Nah, selain multimedia interaktif, ada juga multimedia hyperaktif dan linear. Multimedia hyperaktif mempunyai struktur dengan elemen yang terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan media yang ada. Contohnya ini www dengan website. Nah, sedangkan multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus
Contohnya itu film dan video tutorial. Selanjutnya, manfaat penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan multimedia menurut Vaughan dalam kehidupan sehari-hari manusia yaitu ada dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang bisnis. Nah, aplikasi multimedia dalam bidang bisnis ini meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan juga video conference yang memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu tempat yang sama. Nah, dengan adanya aplikasi multimedia ini, perusahaan-perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih mudah dan lancar. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Aplikasi multimedia dalam bidang ini berupa mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton seperti yang selama ini banyak dilakukan. Nah, contohnya ini seperti aplikasi multimedia untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Aplikasi tersebut dapat disisipkan gambar-gambar ataupun animasi-animasi yang tentunya menarik bagi anak-anak, sehingga dapat membantu meningkatkan minat mereka dalam membaca maupun belajar. Nah, selanjutnya dalam bidang rumah. Aplikasi multimedia di rumah ini sangat beraneka ragam. Misalnya saja, komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat penyalur multimedia. Selain itu, ada juga mesin-mesin permainan yang menggunakan televisi sebagai penyalur multimedia. Nah, contohnya ini seperti Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, dan sebagainya, di mana semua permainannya ini menggunakan elemen-elemen multimedia. Nah, yang terakhir, di tempat umum. Aplikasi multimedia di tempat-tempat umum ini bisa berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat perbelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat berguna untuk memberikan informasi-informasi dan bantuan mengenai tempat yang bersangkutan. Nah, misalnya saja kios informasi pada pusat hiburan yang memberikan letak-letak suatu toko atau sarana hiburan yang kios informasi tersebut. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.